tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sekian lama saya tidak membuat channel di YouTube, kali ini saya akan membuat video tutorial pertemuan pertama, yaitu membahas tentang FortiGate. Di sini saya menggunakan simulasi JNS3. Untuk tahap instalasi JNS3-nya sebelumnya sudah pernah saya bahas di channel YouTube saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ikuti untuk panduan instalasinya. Di sini saya menggunakan versi JNS3 2.2.16. Oke. Sedangkan untuk yang VM-nya, di sini saya menggunakan VMware Workstation 14 Player. Nah, bedanya apa nih sama yang Pro? Kalau yang Pro itu berbayar, sedangkan yang Player itu free. Nah, di sini versinya adalah 14.1.3. Ini adalah versi yang akan saya gunakan untuk simulasi FortiGate di JNS3 ini. Oke, di sini pastikan ya tombolnya warna hijau ya untuk di server summary-nya, artinya sudah terkonek dengan VM-nya. Oke, langsung saja di sini tahap pertama adalah saya coba jelaskan sedikit tentang firewall. Nah, definisi dari firewall itu adalah teman-teman udah tahu ya, keamanan jaringan. Artinya dari inbound, dari luar maupun dari outbound, dari inbound dan dari outbound itu adalah bisa di filtering atau bisa di allow atau bisa di deny seperti itu. Dan untuk menjaga keamanan jaringan internal di kantor kita seperti itu. Nah, firewall itu sebenarnya di FortiGate atau di firewall tipe lain, Palo Alto, entah itu Checkpoint, itu sebenarnya definisinya sama ya. Jadi by default di firewall ini adalah deny. Ketika kita ingin koneksi dari satu device ke device lain, itu tidak bisa langsung terkoneksi karena adalah by default deny. Jadi kita perlu allow di masing-masing policy-nya. Seperti itu. Firewall ini di FortiGate ini adalah termasuk dari next generation, artinya adalah kita bisa filtering by port dan by application. Tidak hanya by port, kalau yang zaman dulu itu kan by port untuk yang klasik. Yang next generation ini udah banyak fiturnya yang bisa digunakan, yaitu selain port juga application bisa kita allow dan bisa kita filtering. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai. Tahap pertama yaitu setting FortiGate. Nah, di sini saya menggunakan FortiGate 62.2. Oke, jadi nggak semuanya bisa booting ya. Biasanya tuh kalau versinya beda atau checksumnya itu beda, itu biasanya kita nggak bisa booting. Nah, di sini saya harus samakan untuk versinya yaitu FortiGate 62.2. Nah, caranya adalah tahap pertama teman-teman bisa klik di sini new template. Nah, oke. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada install, ada import, ada manual. Teman-teman bisa pilih install and application. Nah, ini adalah yang direkomendasi dari JNS3-nya, pilih next. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 jenis application name-nya, ada firewall, ada guest, ada router, ada switch. Nah, di sini kita pilih yang firewall. Firewall tentunya pilih yang akan kita bahas materinya yaitu tentang FortiGate. Nah, ini pilih yang FortiGate. Nah, ini emulator kamu, vendornya adalah Fortinet. Oke. Nah, ini pilih install. Kemudian tahap selanjutnya di sini adalah yang enable, command button yang enable adalah install the application on the JNS3. Ini adalah yang juga sama yang akan direkomendasi dari JNS3-nya. Pilih next. Next. Karena di sini saya sudah instalasi, di sini saya menggunakan FortiGate version 62.2. Nah, teman-teman bisa download nih selain dari versi 62.2, yaitu di support, biasanya di support ya, di support. Nah, ini support Fortinet. Biasanya teman-teman bisa download di sini. Kalau memang mau versi yang lain, bisa login. Nah, ada pertanyaan, aduh, nih saya nggak bisa login nih ke Fortinet, gimana cara downloadnya? Nah, di channel YouTube saya akan saya sediakan atau saya akan share di Google Drive untuk iOS-nya ya. Untuk iOS yang digunakan di lab ini yaitu 62.2. Di kolom komentar nanti akan saya share atau di description-nya teman-teman bisa download secara free di situ. Oke, di sini pilih refresh karena di sini saya sudah download ya. Nah, di sini saya sudah download. Nah, ini
Di sini saya menggunakan nih, ini harus sama nih, VM64 KVM tuh, build-nya 1010. Nah, ini KVM. Nah, BIOS ini nanti akan saya share di description channel YouTube saya di sini. Oke. Oke, di sini sebenarnya sih nggak perlu next. Nih, next karena udah ada install tuh, udah ada tuh. Password defaultnya nanti adalah admin dan nggak ada password. Oke, ini udah ada tuh, already used. Oke, di sini saya cancel aja karena udah ada dan saya sudah saya gunakan. Oke, itu adalah panduan instalasi untuk di FortiGate. Itu adalah cara pertama. Nah, cara keduanya teman-teman bisa pilih file, pilih import. Nah, ini pilih import, ini adalah template-nya, mana nih template yang digunakan. Nah, template-nya ini teman-teman bisa ngambil, sama aja sebenarnya sih. Teman-teman bisa ngambil di website JNS3 Appliance. Itu sebelumnya pernah saya bahas cara download appliance di channel YouTube saya. Pilih next. Nah, ini sama aja sebenarnya. Ini adalah template-nya tadi. Oke. Caranya sama aja. Di ini terus import KVM-nya atau VM dari FortiGate-nya. Kemudian next finish. Oke, sama aja. Itu adalah tahap instalasi, caranya cukup mudah. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah koneksiin dari FortiGate ke laptop atau ke PC. Oke, caranya adalah kita drag dulu nih FortiGate-nya. Kita kecilin dulu ya. Pilih cloud. Nah, pilih yang JNS3 VM. Oke. Sebelumnya sudah pernah saya bahas juga untuk cara koneksiin dari laptop ke JNS3, gimana caranya biar bisa connect. Tentunya dengan mode bridge ya. Nah, di sini adalah ETH1 bridge modenya. Bisa teman-teman bisa tambahin. Nah, ini. Nah, di si FortiGate ini uniknya adalah kalau di JNS3 port 1 ini adalah manajemen, sedangkan port 2 ini menjadi port 1 gitu. Oke, seperti itu adalah dari konsepnya. Jadi port 1 ini adalah manajemen, port 2 ini adalah port 1. Nah, jadi di sini saya menggunakan port 2. Oke. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita jalankan. Nah, pilih konsol. Pilih konsol. Nah, ini ada otomatis booting. Nah, biasanya kalau kita beda versi nih teman-teman, beda versi. Misalkan di sini kan tadi saya bilang KVM 1010 build sekian. Nah, kalau beda versi biasanya di sini dia akan ngehang. Dia nggak akan bisa booting. Walaupun di sini teman-teman bisa klik configure, terus pilih yang pilih konsol tipenya ini VNC, dia bisa booting tapi failure dia akan muncul. Nah, ini kita cancel aja. Nah, ini display battery boot. Oke, kita tunggu ya. Di sini masih proses booting. Untuk VM-nya di sini yang pernah saya bahas ya, cara koneksiinnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, cara koneksiinnya ke JNS3. Jadi ada tiga interface tadi di cloud-nya. Nih, ada 3 interface nih. Tuh, ETH0, ETH1, ETH2. Nah, ETH2 ini dijadikan sebagai mode bridge. ETH1 ini dijadikan sebagai mode bridge sehingga dari laptop kita akan dapat nanti IP DHCP secara otomatis seperti itu. Nah, ini FortiGate. Oke, FortiGate. Nah ini port 2. Berarti ini tadi saya bilang port 2 ini port 1 ya. Port 1 itu adalah port manajemen. Nanti akan kita cek sama-sama di GUI di webnya, di HTTPS browsernya akan kita cek. Oke. Nah, di sini masih proses untuk startup. Oke. Masing-masing proses startup. Nah, ini berapa sih memorinya yang bisa digunakan? Memori yang bisa digunakan di sini saya menggunakan di FortiGate-nya adalah 2 GB ya, 1 GB ya, 1024 MB. Tuh, saya menggunakan ini RAM-nya. Cukup lah. Gitu. Nah, ini ada FortiOS VM login. Tadi yang saya bilang admin, passwordnya adalah nggak ada. Nah, dia minta password baru. Kita masukin aja passwordnya, password sekian. Bebas lah teman-teman bisa masukin berapa aja. Sorry, ini nggak sama.
confirm. Nah, ini udah bisa, tapi di sini secara jaringan atau secara internet belum bisa ya. Tuh, belum bisa connect. Nah, tapi kita cek nih di sini. Sekarang port 2 tadi saya bilang adalah port 1 ya. Kita cek. Oke, config system. Kita setting dulu nih di interface-nya. Edit port 1. Oke. Port 1 ya. Nah, di sini kita cek show. Nah, ini port 1 adalah belum ada configure static atau DHCP. Jadi teman-teman bebas mau setting DHCP atau mau setting static, itu nggak masalah. Cuma di sini saya coba setting DHCP, set mode DHCP. Oke, seperti ini set mode DHCP. Kita coba cek config. Nah, ini belum dapat IP ya teman-teman di portnya. Nah, ini manajemen ini adalah port 1. Port 1 ini adalah sebagai port 2 seperti itu. Nah, ini udah dapat IP-nya. Nah, ini port 1 yang tadi saya bilang. Port 1 di realnya kan ini port 2 nih. Sedangkan di interface-nya port 1. Jadi manajemen ini port 1, port 1 ini adalah sebagai port 2. Seperti itu. Nah, tadi saya kan setting modenya adalah DHCP. Jadi di sini saya mendapatkan IP-nya dari si virtual. Dari si virtual saya mendapatkan IP-nya dari sini nih. Saya mendapatkan IP-nya dari nah, 187.1. Di sini 187.135. Jadi gateway-nya adalah 1. Oke, udah ya, jelas nih. Oke, sekarang kita akan tes ping dulu nih, teman-teman. Ke gateway 1 tadi ya, ping 192.168.187.1. Nah, ini adalah gateway-nya. Kemudian kita cek untuk set allow-nya apakah ping-nya sudah di allow agar bisa terkoneksi. Kita cek ya, config system interface, edit port 1. Oke. So, nah, karena di sini allow belum di allow, di sini kita setting dulu set allow ping. Nah, https http. Nah, ini udah kita set dulu ya teman-teman di sini. Sekarang saya akan coba tes ping ke 135 di sini. Kita buka. Oke, kita buka di sini CMD ya. Ping 192.168.187.135. Nah, ini belum. Nah, ini udah ini ya teman-teman, udah bisa ping tuh ke 135. Oke, tadi ini kita cek config system interface edit port. Nah, TPS juga SSH.
HTTP. Lagi. Nah, ini udah terload. Oke. Kita coba sekarang tahap selanjutnya adalah karena di sini sudah bisa ping. Nah, sekarang kita cek nih internetnya, teman-teman. Oke, internetnya ya. Ping ke 88. Nah, ini udah bisa ping ke 88. Karena di sini adalah mode bridge ya. Jadi di sini mengikuti IP dari VM laptop saya, di mana laptop saya ini adalah connect ke internet. Kemudian kita coba cek ping detik misal. Nah, ini udah bisa juga. Nah, ini ada pertanyaan, nah kok ini bisa nge-ping ke detik? Sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka untuk websitenya. Buka di Google Chrome. Nah, di sini IP-nya tadi adalah 192.168.137 ya, teman-teman. Nah, ini 135, sorry. Oke, 135. 192.168.187. Nah, di .135. Nah, ini udah terkoneksi 135. Oke, pilih proses. Nah, ini passwordnya tadi yang sudah saya rubah ya. Loginnya tadi adalah admin. Tadi kan kosong. Tadi sudah saya buat new password. Nah, biasanya kalau pertamanya ada menu ini, kita bisa pilih space latihan, hostname-nya apa, change passwordnya apa, kita bisa pilih. Ini letter aja lah. Nah, kita cek di interface-nya. Oke, nah ini interface-nya kan. Port 1 itu adalah termasuk dari port 2 tadi. Ini kita lihat di sini. Tuh. Nah, ini kan port. Nah, ini mana sih? Port 1 tuh. Port 1 ya. Port 1 ini kan 192.168.187.135. Nah, sedangkan di JNS ini adalah port 2. Jadi si port 1 ini adalah manajemen, sedangkan port 2 ini adalah jadi port 1. Seperti itu. Oke, ini adalah cara koneksiinnya. Sekarang di lab selanjutnya saya akan buat realnya ya, yaitu dengan menggunakan Core Arista. Nah, jadi nanti di sini saya buat real untuk topologi di customer. Seperti apa kelanjutannya, teman-teman bisa ikuti terus channel YouTube saya. Nih, gini nanti. Oke. Biasanya gini, kemudian di sini nanti langsung directly switch layer 2, atau di sini saya coba langsung saja user lah. User. Nah, seperti ini. User connect ke core seperti ini. Sebenarnya bisa di sini pakai switch access ya. Untuk di bawah core ini switch access, biasanya kalau di realnya tuh switch access, tapi ada juga yang langsung directly menggunakan port. Di sini saya menggunakan Arista. Oke. Untuk cara instalasinya juga sudah saya bahas di channel YouTube saya. Bisa teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, bisa ikuti terus. Nah, ini adalah lab selanjutnya, pertemuan kedua atau latihan kedua, di mana latihan pertama bisa save latihan 1, nanti latihan kedua akan saya coba simulasikan di latihan kedua dengan menggunakan FortiGate ini untuk firewall. Oke, demikian untuk video tutorial pada pembahasan pertama tentang FortiGate atau desain LAN dengan menggunakan FortiGate. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan bisa implementasikan di kantor atau bisa belajar tentang firewall. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.